Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdul Khalid Arida dengan NIM 2304308. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi tentang hak kekayaan intelektual bagian 2, yaitu poin B yang berjudul hak cipta. Next. Saya dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Abdul Khalid Arida, Muhammad Zidan, dan Bayu Rahmat Maulana. Next. Pertama, definisi umum. Hak cipta merupakan salah satu bagian kekayaan intelektual yang mempunyai cakupan objek yang dilindungi paling luas karena mencakup ilmu pengetahuan, seni, dan sastra atau art dan literatur, yang juga mencakup program komputer. Setiap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memerlukan pembaharuan undang-undang hak cipta, mengingat hak cipta merupakan landasan terpenting perekonomian kreatif nasional. Dengan UU Hak Cipta yang memenuhi unsur pelindungan dan pengembangan ekonomi kreatif, diharapkan kontribusi sektor hak cipta dan hak terkait terhadap perekonomian nasional dapat lebih optimal. Next. Selanjutnya, pengertian. Pengertian hak cipta sendiri adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan asas deklaratif setelah suatu invensi tercipta dalam bentuk nyata tanpa mengurangi batasan-batasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang kedua, pengertian kedua adalah hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif pelaku pertunjukan, produser rekaman, suara, atau lembaga penyiaran. Next. Ciptaan yang dapat dilindungi ada apa aja sih? Pertama, ada buku, program komputer, pamflet, layout karya tulis yang diterbitkan, dan semua karya tulis lainnya. Yang kedua, ceramah, orasi, dan kreasi lain yang sejenis. Yang ketiga, ada alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, ada lagu atau musik dengan atau tanpa lirik. Next. Yang kelima itu ada drama atau drama musikal, tari, koreografi, perdalangan, dan pantomim. Keenam, seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, fotografi, patung, kaligrafi, kolase, dan seni terapan. Yang ketujuh ada fotografi, dan yang terakhir ada terjemahan, interpretasi, pelapisan, bunga rampai, dan karya lain dari transfigurasi. Next. Periode hak cipta. Di sini ada lima, yaitu pertama perlindungan hak cipta, yaitu seumur hidup penemu berlaku 70 tahun. Kedua ada program komputer 50 tahun sejak pertama kali terbitkan. Yang ketiga pelaku periodenya 50 tahun sejak penampilan pertama. Keempat produser rekaman periodenya 50 tahun sejak invensi dan diperbaiki. Yang terakhir yaitu kelima, badan penyiaran periodenya 20 tahun sejak pertama kali disiarkan. Next. Sekian saja materi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu Dewi Febriani untuk mempresentasikan materi saya. Materi saya adalah bisnis online. Bisnis online merujuk pada segala jenis kegiatan yang dilakukan secara online melalui internet. Dalam bisnis online, transaksi jual beli, pemasaran produk atau layanan komunikasi dengan pelanggan, serta semua kegiatan bisnis lainnya dilakukan melalui platform online. Ini mencakup berbagai model bisnis yang dapat berjalan secara eksklusif, online atau melibatkan kombinasi antara transaksi online dan offline. Contoh bisnis online yaitu yang pertama toko e-commerce, dua platform jasa online, tiga situs web yang menghasilkan pendapatan iklan melalui online.
Tujuan bisnis online yang pertama memperluas jangkauan pasar, yang kedua mengoptimalkan efisiensi operasional, yang ketiga meningkatkan keterlibatan pelanggan melalui platform digital. Baik, segitu saja materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Rahman Mohana, NIM 2304332. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Abdul Khalik Arida dan Muhammad Zidan mengenai kasus. Kasus pertama yang akan saya bahas adalah contoh kasus hak cipta, yaitu kasus PT Ideafil Indonesia dengan Medias. PT Ideafil Indonesia berlokasi di Jalan Burangrang nomor 34 Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Adalah perusahaan yang sedang berkembang dan bergerak dalam bidang desain grafis dan desain multimedia. Perusahaan ini menciptakan desain dengan isi dan konteks kuat, menciptakan produk-produk desain yang indah dan tiap karyanya ditangani dengan detail dan teliti. Karya desain grafis PT Ideafil Indonesia bersifat dinamis dan dapat berubah mengikuti perkembangan zaman. Perusahaan ini memasang dan memperdagangkan jasa secara nasional dan internasional melalui pemesanan secara langsung maupun melalui media internet, agar karya desain grafis dikenal dan diundang secara internasional. Melalui http://www.elens.com, PT ID Indonesia memasang karya desain grafisnya di dunia maya atau internet. Dalam website ini, PT ID Indonesia dihubungkan dengan para pembeli karya desain grafis atau pembeli jasa untuk membuat desain grafis. Dalam website ini, PT ID Indonesia diharuskan mengupload katalog yang berisi karya-karya desain grafis agar para pembeli bisa melihat hasil karya yang diciptakan oleh perusahaan. Salah satu katalog yang di-up internet pada tanggal 13 Juni 2008, PT Ideafil Indonesia mendapatkan laporan dari http://www.elens.com bahwa katalog berisi karya-karya desain grafik digunakan tanpa izin oleh pihak Medias dalam website elens.com, dan lambang PT Ideafil diubah menjadi lambang Medias, sehingga katalog tersebut berhasil menarik para pembeli jasa pembuat karya desain grafis untuk membeli karya dan jasa Medias. Bahkan, Medias berhasil menjual salah satu karya desain grafis dalam katalog tersebut. Oke, baiklah. Contoh kasus selanjutnya yang akan saya bahas adalah contoh kasus belanja online. Kasus beli ponsel yang datang kardus. Kajian penipuan dialami seorang pelanggan bernama Chandra M, warga Kulon Progo, itu menjadi korban salah satu pembeli telepon seluler atau ponsel senilai 3,6 juta. Kasus itu ia laporan ke pihak kepolisian. Peristiwa ini bermula saat Chandra membeli ponsel lewat akun jual beli di Facebook. Salah satu merchant penawaran ponsel Poco C3NFC dengan harga murah. Dia pun tertarik dan menghubungi merchant melalui pesan. Transaksi terjadi tak lama kemudian setelah menerima pesanannya. Nahas, barang yang dia terima hanya kardus kosong. Oke, sampai di situ dulu presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.